Shalom, selamat pagi. Di sini saya bercerita tentang kebaikan Tuhan pada tanggal 28 Agustus bulan lalu. Biasalah terus di rumah saya memelihara 2 ayam. Terus si Nando mau pulang ke Serang. Ya udah, saya punya anak buah namanya Darto, tapi bukan Darto Helm, Darto Saragi. Terus saya bilang sama Darto, toh kita potong aja ini ayam buat Nando. Kasihan kalau di sana kan makannya ya beda lah, makan sama orang tua sama di tempat kos. Akhirnya si Darto di belakang rumah saya ada pemotongan ayam. Di sana lengkap semua alat-alatnya. Akhirnya dia Darto ke belakang. Nah, sudah sesudah selesai Dartonya ke belakang, dia langsung ada yang kan di rumah saya gado-gado jualan saya, ada jual angin, jual minyak, jual oli. Nah, ketempatan ada yang mau nambal. Dari si Dartonya saya panggil ke belakang, toh ada yang mau nambal, saya bilang. Nah, posisi ayam yang di tempat pemotongan itu udah mau selesai, udah tinggal nyuci dia. Akhirnya dia ke depan, saya ke belakang. Tapi saya nanya dulu, ayamnya ditutupin nggak? Takut dimakan kucing nggak? Jadi kita makan, saya bilang. Sebenarnya sih ditutup tapi takutnya dimakan kucing ke sana aja katanya. Ya udah saya jalan, emang saya di belakang rumah saya itu ada rada-rada angker dikit. Karena rumahnya kosong, opa. Nah, akhirnya saya ke sana, jalan, tapi posisinya ubinnya ini begini nih, gini. Nah, saya jalan. Terus ketika berjalan itu ada yang megang kaki saya. Ini saya nggak cerita sama anak-anak, ketakutan di rumah. Akhirnya saya jalan-jalan, terus ini kaki kanan terpleset, pup gitu. Jadi jatuhnya duduk. Nah, terus sakitnya Tuhan, maaf pantat saya disakit Tuhan, saya bilang. Saya lihat ada selang di situ kan, saya guyur ini baju saya sama badan saya, tapi saya bilang darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, gitu dalam hati saya. Nah, tadi itu saya angkat lagi daging yang dipotong sama si Darto, ke bawah ke dapur, saya taruh, terus saya langsung mandi ke kamar mandi. Saya sudah mandi, saya telepon Ibu Tabarat biar diurut. Nah, dia nggak ngangkat, tapi saya langsung masak ini si daging ini karena udah posisi jam makan siang. Nah, sudah selesai saya masak. Nah, terus si tukang urutnya datang, Bu Tabarat, dia datang ke rumah. Kenapa dak? Tadi saya terpleset dak. Ya udah selesai masak, langsung saya diurut sama dia. Selesai diurut, dikasih obat Cina kayaknya itu harganya lumayan sih, ada 100.000, kalau buat saya itu mahal. Nah, disuruh saya minum, tapi rasanya kayak jamu. Nah, sesudah saya diurut, saya langsung mau naik ke tempat tidur aja susahnya luar biasa, Tuhan, sakit. Nggak ada yang nolong, suami nggak ada di sini, suami di sana. Nggak mungkin Darto yang nolong saya kan, walaupun dia marga Saragi. Akhirnya saya pelan-pelan naik ke tempat tidur rebahan. Nah, pas anak buah ini mungkin dia WA-in sama anak-anak, tante jatuh, mungkin begitu. Anak-anak pulang dari kerja, mama kenapa? Adalah yang ini. Saya cerita, terus ya udah, saya bersyukurnya sama Tuhan. Emang si Pika orangnya rajin ke gereja, ya opa ya, rajin. Saya senang. Terus pas malam itu malam doa. Nah, si Nando, si Meris juga, mama nggak doa, nggak nang, saya lagi sakit, saya bilang. Terus ya saya lihat juga mandi, berangkat juga. Puji Tuhan dalam hati saya, karena Mia kalau kerja suka lembur di kerjaannya. Nah, ini 3 anak saya ikut doa. Saya bersyukur. Pulang dari gereja orang itu nanya, "Mak," yang satu masuk ke rumah langsung ke tempat tidur, "Mak," kata Cici, "harus di ronsen." Terus anak yang kedua masuk lagi, "Mak," kata opa, "harus di ronsen."
Anak yang ketiga, Mak, kata Opa sama Cici harus di ronsen katanya. Dalam hati saya, ngapain di ronsen gitu, dalam hati memang jujur, saya jujur, ngapain di ronsen. Akhirnya besoknya hari Jumat kalau nggak salah itu hari Jumat, Mia ngomong, dia mau berangkat kerja, ayo Mak, mana? Mau ngambil rujukan biar Mama di ronsen katanya. Aduh, dengan hati terpaksa saudara, saya naik, diantar. Saya ngambil rujukan, Mia berangkat kerja, terus hari Jumatnya pergilah kami daftar ke rumah sakit Anissa, mau di ronsen. Pas kami di sana katanya dokter Budinya jam 3 praktek. Dia datang, Mia, udah pulang aja dulu Mak, ngapain di sini? Ya benar juga ya, mendingan saya istirahat di rumah. Sedangkan naik motor aja dari rumah udah sakitnya luar biasa. Sampai saya bilang, Mia, kalau ada polisi toba atau polisi tidur, pelan-pelan ya, saya bilang. Karena nggak kuat. Terus kata Mia, ya udah Mak katanya. Habis itu kami pulang lagi ke rumah, Tiba-tiba ada telepon masuk pas jam 2. Di situ ada kebohongan kami sama Mia sama ke rumah sakit. Pas jam 2 ada telepon masuk. Ya kayaknya ini telepon dari rumah sakit. Nah, diangkat sama Mia. Nah, Ibu di mana? Ibu Pestarin di mana? Ada di jalan, padahal kami di rumah. Ada di jalan katanya. Terus, Bu, saya si dokter Budi mau ngoperasi pasien. Ada mau dioperasi jam segini. Ibu kira-kira berapa menit lagi nyampe di rumah sakit, kata si dokternya. Paling 1/4 menit Dok, kami udah sampai. Wah, langsung jalan. Ini tadinya ini sakit, nggak terasa lagi. Pas posisi rumah Papa Sari Ibu sama pabrik coklat kalau nggak salah itu, nelpon lagi. Mak, bilang aja dia udah di Anissa. Akhirnya saya berbohong juga. Terus Ibu Pestarin udah posisi di mana? Di Anissa Bu, di Anissa, saya udah di bawah. Ya udah langsung naik ke atas Bu. Mia ke parkiran motor, saya langsung ke atas. Begitu sampai di atas, naik lift ke lantai 2, si suster udah di sini. Bu Pestarin ya katanya. Iya, masuk Bu katanya. Orang-orang ngeliatin ini kenapa gitu. Akhirnya langsung deh saya cerita sama dokter posisi saya gimana karena kejadian tanggal 28 itu saya cerita gini-gini. Oh Ibu harus di ronsen. Besok di ronsen, hari ini di ronsen, besok hasilnya. Tapi jangan sore datangnya Bu, pagi katanya. Siap Dok, saya bilang. Tapi saya terlebih dahulu minta maaf sama dokternya karena udah menunggu saya. Emang saya siapa saya? Pasien apa saya ya kan? Nah, terus akhirnya pas hari Sabtu kalau nggak salah di sini ada doa ya Opa ya. Doa puasa itu kalau nggak salah. Nah, kami datang pagi-pagi pas dipanggil nama saya, Pestarin, saya masuk. Belum duduk kami, langsung, Ibu pernah jatuh ya? Kata dokter. Iya Dok, saya pernah jatuh, saya bilang. Nah, Bu katanya, Ibu ini harus dioperasi, katanya. Sini Bu, geser ke dokternya, saya nggak geser begini. Ini ronsennya Bu, jadi ada tulangnya 4 kegeser Bu, katanya. Terus ini saraf kejepit namanya, segera dioperasi, katanya. Dalam hati saya masa begitu harus dioperasi. Saya melahirkan anak 2 kembar nggak dioperasi, gitu dalam hati saya. Ada pede sendiri, jujur. Nah, terus habis itu datang Mia ngomong, Dok nggak ada jalan lain katanya. Ada terapi katanya. Ya udah dirujuklah saya ke kantor ini ke tempat terapi ke dokter Rina di Anissa. Udah 3 kali saya di terapi, tapi di terapi juga kayaknya gimana ya, karena saya rasakan nggak pas gitu di hati saya. Tapi ketika ibadah hari Minggu kemarin, waktu Bu Herlina kayaknya itu ya WR, terus lagunya ada itu, tanganku ku angkat bagimu, kakiku melompat, saya melompat begini, terus 3 kali juga bisa Pak, melompat lagi, saya angkat tangan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, saya bilang, Kau baik sama saya Tuhan, saya bilang, Kau baik, sangat luar biasa pertolonganmu sama saya bilang. Tapi saya tetap nggak saya cerita sama anak-anak, terus nanti kalau saya cerita nanti kepo,
Dari kemarin juga udah ngomong, mama mau cerita apa, mama mau saksi apa, kata anak-anak. Akhirnya saya diam aja, saya pendam sendiri. Nah, terus habis itu Bu Ida juga kalau nggak salah dia juga ngelihat saya, kan pas ada di samping saya dia, ini si Mama Mia kok bisa melompat, padahal dalam posisi sakit ini, terus kan, tapi itulah pertolongan Tuhan. Saya juga berterima kasih pada Opa, jemaat, Cici yang menyarankan saya untuk mau ronsen, hasilnya itu, tapi saya percaya kalau Tuhan beserta dengan kita, yang katanya dokter yang kegeser 4 di tulang saya ini ada 4 kegeser, saya yakin dan percaya itu akan ketutup kembali seperti normal. Doakan saya supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun banyak badai yang saya hadapi, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan.